Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi 2 Maret 2022. Ini adalah hari yang indah memasuki hari-hari masa Prapaskah. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan yang memperhatikan dan mendengar. Mari bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan mendengar serta menyanyikan sebuah pujian. Sebelum kita bersama-sama merenungkan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Mendengar, kami bersyukur ketika kami boleh kembali memperoleh waktu yang teduh untuk berjumpa dengan Tuhan. Kiranya di waktu yang indah ini, Tuhan berkenan memberkati kami. Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengerti firman dan pesan dari Tuhan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul yang ke-7, ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-34. Ayat ini adalah bagian dari perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Pembelaan Stefanus. Demikian. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir,
dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Demikian bacaan kita pada hari ini. Keluarga damai, pada suatu kesempatan saya melakukan perjalanan dari Surabaya ke Magelang. Waktu itu saya menggunakan transportasi bus. Ketika berangkat, bus masuk dan menggunakan jalur tol. Melaju dengan kecepatan maksimal 90 km per jam, ditambah dengan istirahat makan, bus akhirnya sampai di Magelang 7 jam kemudian. Selama hampir 7 jam duduk di dalam bus rasanya cukup melelahkan. Kaki capek karena terlalu lama dilipat. Ingin meluruskan kaki tidak bisa. Ruang gerak terbatas. Pandangan juga terbatas. Mau main HP malah membuat saya pusing. Itu baru berangkatnya. Waktu pulang, ternyata bus tidak menggunakan jalur tol. Waktu ngetem pun lebih lama. Perjalanan dari Magelang ke Surabaya jadi 10 jam. Waktu tempuh jauh lebih lama dan cukup melelahkan. Sepanjang perjalanan rasanya dalam hati suka bertanya, kapan ini sampai di Surabaya? Menanti memang tidak pernah menyenangkan. 10 jam dalam perjalanan mungkin tidak ada apa-apanya atau tidak sebanding dengan seberapa lama waktu di mana orang-orang Ibrani mengalami perbudakan yang menyiksa mereka di Mesir. Dari cerita Stefanus, saya coba menghitung. Musa berusia 40 tahun ketika ia tergerak hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Ia membela saudara-saudaranya dan membunuh orang Mesir. Namun ternyata niat hatinya itu sepertinya justru ditolak oleh mereka. Karena sudah ketahuan membunuh, ia pun ketakutan dan melarikan diri ke Midian. Setelah 40 tahun di Midian, baru kemudian Tuhan mengutus Musa. 40 tahun ditambah 40 tahun berarti 80 tahun. Sampai akhirnya orang Israel keluar dari Mesir. Itu belum termasuk waktu-waktu sebelum kelahiran Musa, maupun masa-masa negosiasi antara Musa dan Harun dengan Firaun. Betapa panjang waktu yang mereka jalani dalam masa-masa itu. Bisa saja seorang anak lahir, tumbuh, dan besar masih dalam kondisi kehidupan yang sama. Kalau membayangkan hidup pada masa itu, rasanya ingin untuk ada jalan pintas atau jalur tol untuk meraih kebebasan secara cepat. Sepertinya tidak bisa juga. Gerak mereka juga terbatas. Yang bisa mereka lakukan adalah berdoa dan berdoa. Tapi nampaknya lama betul Tuhan menjawab doa-doa ini. Namun apakah ada hal lain yang mereka bisa lakukan selain itu? Mengharapkan seseorang untuk maju dan memimpin pembebasan, nampaknya belum ada juga yang berani. Berdoa dan memohon kepada Tuhan adalah hal yang mereka bisa lakukan. Mereka tidak berhenti meski nampaknya bertahun-tahun lamanya tidak ada jawaban. Namun ternyata Tuhan melihat dan memperhatikan umat-Nya. Tuhan bukan tidak mau tahu, bukan juga cuma melirik, tapi memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-34. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk membebaskan mereka. Tidak hanya memperhatikan dengan sungguh-sungguh, Tuhan juga mendengar segala keluh kesah mereka. Mendengar tanpa melihat bisa saja. Melihat tapi tidak mendengarkan ya bisa saja. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan sangat dekat dan memperhatikan umat-Nya. Setiap kita memiliki pergumulan masing-masing. Mungkin baru saja itu dimulai. Mungkin ada juga yang sudah lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun. Kita yang bisa merasakannya. Barangkali keadaan itu menekan kita dan tidak banyak yang bisa kita lakukan.
Bersama dengan itu, menjaga iman mungkin juga akan menjadi tantangan. Tapi kita tahu bahwa doa-doa dan kesah kita tetap bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Keluarga damai, di masa Prapaskah ini kita bersama-sama juga diajak untuk mengingat betapa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Sekaligus juga kita diajak untuk meyakini bersama bahwa Tuhan adalah pribadi yang selalu bisa untuk diandalkan. Dia yang tidak pernah meninggalkan. Ia melihat dan mendengarkan. Ia juga akan menunjukkan karya kasih-Nya kepada kita. Ia akan turun tangan menolong dan melepaskan kita pada waktunya yang tepat. Tuhan adalah setia. Biarlah kita pun setia dalam menantikannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih telah mengingatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan yang memperhatikan, mendengar, dan menjawab doa kami. Biarlah dalam setiap pergumulan kami bisa tetap memegang teguh iman itu di dalam hati. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian keluarga damai sama kita pada hari ini. Selamat menjalani dan mensyukuri hari pemberian Tuhan. Dan jika ada tantangan atau pergumulan di dalamnya, kita tahu bahwa Tuhan memperhatikan, mendengar, dan menjawab doa kita. Amin.